Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun PDI Perjuangan belum memutuskan sikap, Ganjar optimistis partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno, dan kami masih menunggu kehadiran dan bergabungnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Selamat sore Bang Deddy dan juga Mas Adi. Selamat Sore sore, Mbak Rifan. Nana, Bung Adi. Oke, saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, Ganjar Pranowo mendeklarasikan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian partai Anda menanggapi pilihan politik seorang Ganjar ini? Ya, Pak Ganjar mengatakan bahwa dirinya memilih berada di luar pemerintahan, Hmm, ya, untuk juga memberikan kontribusi melalui masukan-masukan yang kritis terhadap pemerintah yang baru. hmm, Ya, jadi tidak ada kata oposisi di sana karena oposisi itu kan selalu di branding sebagai sesuatu yang selalu pasti berlawanan dengan pemerintah kan gitu. Jadi itu sikap beliau sebagai calon presiden dan wakil presiden yang belum beruntung di pemilu 2024 kemarin. Kalau kami melihat itu ya memang adalah haknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai kemarin kontestan pemilu presiden, dan oke, kami menghargai hak itu, menghargai konsistensi mereka berdua yang memilih menjadi oke. penyeimbang di luar pemerintahan. Jadi kalau ditawarin menteri tidak akan mau, gitu kira-kira. Baik, Bang Deddy, ini sikap dari Mas Ganjar ini sudah dikomunikasikan ke DPP PDI Perjuangan? Ya, saya kira sudah disampaikan ya, tapi kan partai tidak dalam posisi untuk mengatakan yes or no gitu, karena itu kan Hmm, hak asasinya Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai calon presiden. hmm, hmm. Tetapi apakah itu berimplikasi bahwa partai serta-merta atau itu menggambarkan sikap partai? Saya harus sampaikan bahwa sampai hari ini kita belum Hmm, sampai pada pemikiran yang konklusif gitu ya oke, sebagai sikap partai, dan itu baru akan kita bicarakan tanggal 24 sampai 26 nanti melalui Rakernas, hmm, di mana di sana pimpinan partai tentu akan menyimak dan mendengar suasana kebatinan maupun aspirasi, alam pikir, alam rasa dari kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. oke, Jadi besar kemungkinan tanggal 26 atau mungkin juga setelahnya baru akan ada sikap dari PDI Perjuangan oke. persisnya seperti apa, dan itu kita tunggu saja, nggak perlu berspekulasi kalau menurut saya karena waktunya masih panjang. Baik, baik, oke. Saya mau ke Bang Ferry terlebih dahulu. Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Bang Selamat Ferry. sore, Mbak. Iya. Oke, dengan Nana di sini, Bang Ferry, bagaimana kemudian Gerindra menanggapi sikap Ganjar Pranowo yang memilih oposisi di pemerintahan Prabowo? Ya, pertama tentu kita harus menghormati sikap pribadinya Pak Ganjar untuk memilih di luar pemerintahan. Ya, saya lebih tepatnya memilih kata-katanya di luar pemerintahan. Hmm, Dan apa namanya, meskipun kita Pak Prabowo, Mas Gibran itu sebenarnya ingin mengajak semua pihak untuk bisa bersatu gitu dalam hmm. rangka membentuk pemerintahan ke depan. Namun ya kita sekali lagi karena ini kan kembali berpulang kepada yang bersangkutan, dan dalam hal ini Pak Ganjar punya sikap yang seperti itu, tentu kita harus menghormati. Itu aja Mbak. Oke, oke. Menghormati itu artinya tidak masalah ya kalau nanti Pak Ganjar banyak mengkritik kebijakan pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Saya rasa kan pemerintahan era demokratis sekarang memang perlu suara di luar pemerintahan juga dalam Hmm, rangka untuk memperbaiki, menyempurnakan kebijakan, program, dan lain sebagainya. Jadi semua akan kita harus letakkan dalam posisi yang harus kita hormati. oke, Di dalam pemerintahan kita juga harus menghormati, baik, yang di baik. luar pemerintahan juga harus kita hormati. Jadi Oke, check balances itu kan memang sesuatu yang harus ada di dalam pemerintahan di era demokratis seperti oke. sekarang. Saya mau ke Mas Dan Pak Adi. Ganjar kan Oke. juga punya hubungan baik tentu dengan Hmm, Pak Jokowi, dengan Mas Gibran,
Pak Prabowo juga hubungannya tetap baik dengan Pak Ganjar juga Baik, seperti itu. baik. Jadi tentu Oke. kita juga mengartikan sikap Pak Ganjar seperti itu tentu bukan dalam arti yang negatif. Baik, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, PDI Perjuangan menghormati pilihan politik dari seorang Ganjar Pranowo yang mengungkapkan ataupun mendeklarasikan menjadi oposisi. Demikian juga dengan Gerindra, tidak masalah begitu ya. Dan kita harap ada kedewasaan dalam berpolitik, dalam berdemokrasi kalau ada kritikan. Tapi saya ingin Anda menganalisa sikap Ganjar ini gambaran sikap resmi PDI Perjuangan atau bagaimana? Kan Ganjar Pranowo adalah kader tulen dari PDI Perjuangan. Saya kira apapun judulnya, sikap politik dari Ganjar Pranowo bukan sikap resmi dari PDIP. Publik juga tahu bahwa veto player yang bisa memutuskan soal sikap resmi PDIP itu hanyalah Megawati Soekarno Putri sebagai Oke. ketua umum partai, bukan yang lain. Tapi kan publik bisa menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, sikap pribadinya siap jadi oposisi dan tidak tertarik bergabung dengan Prabowo dan Gibran sebagai bentuk persoalan. Betapa memang begitu banyak elit-elit PDIP, begitu banyak grassroots dan pemilih Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah mereka yang sangat menghendaki bahwa Ganjar dan Mahfud berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dan terus merawat konstituen mereka yang menganggap bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan indikasi kecurangan dan kedoliman. Kan itu yang Oke. sebenarnya membuat apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan mendapatkan respon minimal di kalangan oleh para pendukungnya. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Pak Hasto mengatakan bahwa sikap politik Ganjar ini kan tak lebih dan tak kurang bagian dari cerminan dari sikap politik PDIP yang sesungguhnya, meski nanti kita akan tunggu apakah sikap resmi PDIP itu akan menjadi oposisi ataukah justru akan menjadi peluang untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Sepanjang belum ada keputusan resmi dari PDIP, saya kira kader-kader Oke, PDIP, baik. entah itu elitnya, entah itu basis di bawahnya, saya kira bebas bersuara, Rifana. Oke, Tapi kalau sudah ada keputusan resmi ya saya kira semuanya akan tegak lurus. baik. Meskipun ini bukan sikap resmi, tapi apakah menurut analisa Anda sikap Ganjar Pranowo ini sudah dikonsultasikan, sudah didiskusikan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena seorang Ganjar kan nggak Kalau mungkin nih berbeda sikap dengan kalau Ibu Mega. saya ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum, apapun judulnya, Pak Ganjar per hari ini kan masih calon presiden dari Ya. PDIP dan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden, di mana sikap politik, tingkah pola, dan statement-statementnya itu pasti terukur. Dan pastinya sudah dikomunikasikan dengan pengurus-pengurus PDIP. Oke. Kalaupun toh tidak dengan ketua umum mereka secara langsung, mungkin dengan Pak Sekjen yang dianggap sebagai replika, sebagai orang nomor 2 yang penting di kepartaian yang sekira memang Pak Ganjar tidak mungkin bermanuver sendirian. Oleh karena itu bagi saya ketika melihat Pak Ganjar ini adalah replika dari politik PDIP secara umum meski belum ada keputusan secara resmi. Baik. Tapi overall secara umum memang sikap Ganjar ini kan semakin mempertegas sebenarnya bagaimana suasana politik dan suasana kebatinan PDIP itu adalah mereka yang sebenarnya tidak tertarik Oke, untuk baik. bergabung dengan Baik. Prabowo dan Gibran. Ya, saya nanti akan tanya lebih dalam ke Bang Deddy ya, apakah kemudian sikap yang berbeda ini boleh-boleh saja sepanjang belum ada keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dan kalau berbeda bagaimana? Tapi kita harus mengikuti azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog sore ini terkait Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Saya mau ke Bang Deddy lagi ya. Bang Deddy, apakah kemudian kalau misalnya sikap Ganjar ini berbeda dengan sikap partai, kalau berbeda ini akan diberikan sanksi nggak? Kalau berbeda kan kita lihat konteksnya dulu, Mbak. Oke. Berbeda kan dalam posisi sekarang kan tidak ya, karena partai belum mengambil keputusan. Tetapi berangkat dari sejarah PDI Perjuangan, dari psikologis, dari suasana kebatinan sepanjang pemilu kemarin, itu kan Pak Sekjen mengamini bahwa sejauh ini ya suasana kebatinan di PDI Perjuangan seperti itu. Karena apa? Bukan karena kalah, tetapi kami merasakan hal-hal
terkait dengan abuse of power yang kami kira perlu dikoreksi gitu ya. Jadi itu saya kira utamanya. Jadi bukan karena kita tidak ingin membantu pemerintah dan menjadi bagian dari pemerintah, Hmm. tapi itu satu kata kunci yang sampai hari ini masih mengganjal di dalam pikiran katakanlah PDI Perjuangan gitu. Oke. Jadi apapun itu ya tentu seperti disampaikan kan Mas Ganjar itu menyampaikan posisi dia itu kan sebagai orang yang akan memilih berada di luar pemerintahan gitu ya. Hmm. Kan beliau sebagai individu, sebagai pasangan calon gitu. Nah, kalau nanti partai mengambil sikap yang berbeda ya nanti kita lihat gitu ya. Karena bagaimanapun kan yang apa namanya yang punya otoritas itu kan pimpinan partai gitu dan Oke. itu pun ada Oke. proses nanti melalui rakernas gitu. Oke, Bang Deddy, tapi kan kalau misalnya nanti Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi, ini bagaimana? Akan menyulitkan nggak? Saya kira Mas Ganjar kan sebagai calon presiden kan juga merupakan sebuah entitas sendiri ya. Hmm. Kalau misalnya ini kan kita berandai-andai PD Perjuangan memutuskan berbeda seperti yang kita lakukan pada tahun 2004, Ya. 9 dan 2004 dan 2009 ya. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa Mas Ganjar ini kan punya entitas sendiri sebagai calon presiden gitu. Dan Hmm. itu bisa kita pahami karena apa? Tentu kan beliau punya pandangan yang berbeda tentang cara mengelola negara antara beliau dengan apa namanya katakanlah Pak Prabowo misalnya begitu. Itu kan program-program, cara pandang, positioning itu kan banyak perbedaan. Nah, saya sendiri tidak berani berspekulasi gitu ya Hmm. apa yang akan diambil oleh pimpinan PDI Perjuangan. Tetapi kalau kita lihat apa namanya sejarahnya PDI Perjuangan, memang kita berusaha membangun suatu peradaban di mana ya kalau kita kalah pemilu harus legowo berada di luar pemerintahan gitu. Tapi di sisi lain kan sebagai partai yang demokrasi hidup di dalamnya ada banyak perbedaan pandangan. Oleh karena itulah maka partai memutuskan melakukan rapat kerja nasional untuk menjaring, menyaring dan memperbincangkan sikap dan suasana kebatinan dari seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di daerah-daerah gitu loh Mbak. Oke, oke, saya mau ke Bang Ferry ya. Bang Ferry, PDI Perjuangan belum menentukan sikap resmi, nanti tergantung di Rakernas tanggal 24 sampai 26 terhadap pemerintahannya Prabowo Gibran. Apakah kemudian Gerindra akan terus berupaya untuk merangkul PDI Perjuangan? Ya pasti ya, apa namanya, Pak Prabowo juga kan dari awal menyatakan dengan Mas Gibran bahwa saatnya untuk bersatu, kemudian kita juga terbuka untuk mengajak semua pihak, partai-partai untuk ikut bersama-sama. Dan tapi gini juga, dalam posisi sekarang ini memang sebagian besar waktu kami adalah bagaimana pikiran-pikiran besar dari Pak Prabowo, program-program yang sudah disampaikan dalam pokok-pokok pikiran sebagai capres, cawapres kemarin, itu bisa diimplementasikan, kemudian disesuaikan dengan hasil-hasil besar yang sudah dicapai dalam periode pemerintahan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Nah, ya ini kita cukup punya waktu sampai dengan Oktober, karena sebagai presiden terpilih, tentu Pak Prabowo juga harus mempersiapkan program-program besar beliau bersama Mas Gibran itu bisa langsung terimplementasi. Tapi di sisi yang lain tentu dalam proses politiknya, dinamika politiknya tentu kita juga tetap akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak partai-partai lain, itu termasuk hubungan Pak Prabowo yang selama ini juga dengan Bu Megawati, dengan teman-teman PDIP kan juga baik. Baik, jadi akan tetap dirangkul ya, upaya komunikasi politik akan terus dilakukan ya. Walaupun berada di Bang Ferry, masukannya, kritiknya tentu akan konstruktif lah buat kita semua. Oke, Bang Ferry, jadi komunikasi politik akan terus dilakukan ya, merangkul PDI Perjuangan ya? Ya, karena memang nggak ada masalah kan. Oke. Baik, saya mau ke Mas Adi terakhir. Mas Adi, kalau dilihat faksi ya yang ada di tubuh PDI Perjuangan, apakah mungkin kemudian terjadi perbedaan pandangan yang tajam soal sikap politik partai terhadap pemerintahannya Prabowo? Apalagi kita tahu bahwa Mbak Puan Maharani sudah aktif berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan Sufmi Dasko. Ya, saya kira memang kalau kita melihat di permukaan, arus utama dari sikap politik PDIP itu adalah
cukup kritis dan memang cenderung ingin berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Jadi pernyataan Pak Hasto, Bang Deddy Sitorus, dan yang lain itu kan mempertebal bagaimana memang chemistry dari kader-kader PDIP dan basis pemilih Ganjar dan Mahfud itu memang tidak terlampau kelihatan ingin untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Tentu jarak psikologis itulah yang sebenarnya membuat kenapa sikap politik Ganjar itu lebih memilih di luar ketimbang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Tapi at the end of the day-nya Rifana, saya menduga apapun keputusan dari PDIP nanti, semua kader-kader partai itu pastinya tegak lurus. Tak ada satupun yang saya kira memiliki sikap politik yang berbeda. Kalau misalnya dalam rakernas bulan Mei ini, PDIP melalui Megawati memutuskan misalnya ini berandai-andai menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, ya saya kira tak satupun ada kader-kader PDIP yang boleh bicara tentang jadi oposisi atau resisten terkait dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Karena kita tahunya kalau mau membaca ADART, sikap politik PDIP itu ya sifatnya adalah cukup instruksional. Apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah ditetapkan oleh partai, maka kader-kader di bawahnya, baik itu elit, baik itu kader biasa, baik itu akar rumput, maka semuanya harus tegak lurus berada di bawah kekuasaan politik ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri. Saya kira di situ konteksnya Rifana. Kalau hari Baik, ini saya kira sikap politik PDIP kader-kadernya bebas. Ada yang mau oke. pro ke Prabowo Gibran oke, ada yang sebagai oposisi seperti Ganjar oke, tapi nanti ketika ada putusan resmi saya menduga bahwa semua Baik. kader-kader itu akan mengikuti semua fatsun politik dari PDIP. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan resminya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah akan sama Mungkin dengan sedikit sikap dari saya, politik Ganjar? Ya, silakan. ya saya kira tidak perlu terlalu dipertentangkan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Karena apabila tetap memilih berada di luar pemerintahan pun kita pasti akan berusaha menjadi penyeimbang dan bersikap konstruktif gitu ya. Jadi saya kira itu tidak perlu terlalu dipersoalkan karena apapun yang baik nanti yang diputuskan oleh pemerintahan baru tentu akan didukung. Sebaliknya program-program lain yang perlu dipertajam atau dikritisi atau disempurnakan bahkan ketika di dalam pemerintahan pun itu dilakukan oleh PDI Perjuangan. Saya kira itu hal penting yang harus saya sampaikan. Oke, baik. Kita tunggu nanti sekali lagi keputusan resminya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri tanggal 24 sampai 26 Mei di Rakernas Partai ya akan seperti apa. Kita akan tunggu bersama sikap resmi apakah akan sama antara partai dengan Ganjar Pranowo. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mas Deddy, Mas Terima kasih Adi. Nana, Bung Ferry, Bung Adi.